Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita adalah dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang Tuhan adalah penolongku. Saudara, setiap kita merindukan pertolongan daripada Tuhan. Setiap kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Kita manusia yang terbatas. Kita tidak sanggup dengan kekuatan kita. Ada banyak perkara, ada banyak hal, ada banyak situasi yang kalau kita andalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Malah firman Tuhan berkata, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, malah kita menjadi terkutuk. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, kata firman Tuhan. Jadi sebenarnya hal yang paling tepat, hal yang paling benar dalam kita menjalani hidup kita, apapun situasi dan kondisinya, kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Karena sekalipun kalau kita merasa kita mampu misalnya, lalu kita mencoba untuk mengandalkan diri kita, mengandalkan orang lain, maka di sana malah kutuk yang akan terjadi. Kenapa demikian saudara? Karena sebenarnya kita ini hidup semuanya di bawah kuasa dan otoritas Tuhan. Nafas yang kita hirup dari Tuhan. Kita berpijak di bumi yang Tuhan ciptakan. Dan kemudian kita ada di bawah langit yang Tuhan ciptakan, segala sesuatunya ada. Apa yang kita kerjakan bisa berhasil dan sebagainya, itu karena Tuhan. Lalu kemudian kita mulai mengandalkan kekuatan kita, kita mulai mengandalkan orang lain. Wajar Tuhan mengutuk saudara, karena segala sesuatunya adalah dari Dia. Tidak ada secuil dan setitik jarum pun ada kalau bukan karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengharapkan pertolongannya dalam segala situasi hidup kita. Baik susah, baik senang, kita harus selalu mengharapkan pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, itu yang saya rindu kita renungkan hari ini saudara, bahwa ada jaminan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan kemudian kita juga akan belajar bagaimana supaya kita mengalami jaminan pertolongan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini, sehingga dalam melaksanakan aktivitas saudara, saudara melaksanakannya berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, dan saudara akan mengalami jaminan Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman.
Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah merupakan jaminan Tuhan, di mana di ayat 6 firman Tuhan menegaskan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi di dalam firman Tuhan ini, penulis ini menegaskan bahwa ada alasan sehingga kita dapat berkata dengan penuh keyakinan. Apa yang bisa kita katakan, umat-umat Tuhan katakan, yaitu Tuhan adalah penolongku. Sebagai umat Tuhan, kita dapat dengan tegas dan lantang berkata, Tuhan adalah penolongku. Sebagai orang-orang percaya, saya dan saudara, kita dengan penuh keyakinan kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Dan kemudian kalimat berikutnya dikatakan, aku tidak akan takut. Kalau Tuhan yang menjadi penolong kita, saudara, kita tidak perlu takut. Kalau Tuhan yang menjadi penolong saudara, saudara tidak perlu takut. Apapun dan bagaimanapun situasi dan keadaan saudara saat ini, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir kalau Tuhan yang menjadi penolong saudara. Seberapa sulit, seberapa mustahil pun itu, seberapa parah pun keadaan saudara hari ini, dengar saudara, saudara tidak perlu takut karena Tuhanlah penolong saudara. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Kalau Dia yang menolong kita, apa yang mustahil bagi Dia? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala perkara bisa jadi kalau Tuhan yang menolong kita. Segala perkara Allah sanggup kerjakan, Allah sanggup lakukan kalau Tuhan yang menolong kita. Segala perkara bisa diubah, segala keadaan bisa berubah. Bahkan padang gurun bisa berubah menjadi Taman Eden. Kalau Tuhan yang menolong, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja. Ada begitu banyak situasi yang Tuhan bisa ubah dengan seketika, saudara. Ada begitu banyak kesaksian-kesaksian umat-umat Tuhan di mana situasi kehidupan mereka yang begitu parah bisa diubah oleh Tuhan. Karena Dia Allah yang sanggup menolong dan mengubahkan. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, apakah saudara sudah memiliki Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan saudara? Apakah saudara memiliki Tuhan yang menolong dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara? Itu yang jadi masalahnya, karena kalau kita tidak memiliki Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita khawatir dan takut. Bahkan sangat khawatir dan sangat takut. Kenapa saudara? Karena kita adalah mangsa iblis setiap saat. Iblis, firman Tuhan berkata dia iblis yang mengaum-ngaum seperti singa, yang siap menerkam siapa saja yang bisa dia terkam. Dan kalau kita tidak punya Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, siaplah kita menjadi mangsa iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum. Itu sebabnya pastikan saudara memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Dan kalau saudara memiliki Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan saudara, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir. Dan bagaimana memastikan bahwa kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita? Nanti kita akan belajar, saudara. Lalu juga dikatakan selanjutnya dalam ayat yang ke-6 ini, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Artinya apa?
Kalau Tuhan yang menjadi penolong, maka siapapun tidak bisa mengganggu, siapapun tidak bisa berbuat sesuatu yang merugikan, yang mencelakakan umat-umatnya yang dia tolong. Ada orang yang berniat jahat, apakah yang bisa dilakukan manusia yang berniat jahat jika Tuhan yang menolong? Jika Tuhan hadir sebagai penolong, tidak ada, saudara, tidak ada yang sanggup dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa jika Tuhan yang menjadi penolong. Dia Tuhan yang akan melindungi, Dia Tuhan yang akan menjaga, menyertai jika Dia menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan jika kita rindu mengalami pertolongan Tuhan? Karena dikatakan di ayat yang ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, sebab itu. Jadi di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, firman Tuhan memberi penjelasan apa saja yang menjadi alasan sehingga Tuhan menjadi penolong kita. Karena dikatakan sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Apa sebabnya sehingga kita dengan yakin berkata bahwa Tuhanlah penolong di dalam kehidupan kita? Sebabnya itu yang pertama, saudara, ada di ayat 2 dan 3. Bahkan mulai ayat 1 sampai 3 dikatakan begini, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan seorang kepada seorang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Yang pertama, saudara, dikatakan di sini pelihara kasih persaudaraan. Bagaimana cara memelihara kasih persaudaraan? Dengan menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain, menjamu orang lain, memperhatikan orang-orang yang mengalami perlakuan tidak sewenang-wenang, memperhatikan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Jika dilakukan itu, memelihara kasih persaudaraan dengan berbuat baik, memberi tumpangan, memperhatikan orang lain dan sebagainya, maka dikatakan ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Artinya dengan kita memelihara kasih persaudaraan, itu menjadi sebab, itu menjadi alasan sehingga kita semuanya bisa berkata bahwa Tuhan adalah penolong kita. Jadi yang pertama, alasan sehingga Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi kita, saudara, adalah dengan cara kita berbuat baik, dengan cara kita memelihara kasih persaudaraan. Kita saling mengasihi. Kalau kita rindu mengalami pertolongan di tengah keluarga kita, saudara, maka jadilah kita saling mengasihi di tengah keluarga kita. Kalau kita rindu mengalami pertolongan di tengah-tengah pekerjaan kita, saudara, maka jadilah kita menjadi umat-umat Tuhan yang saling mengasihi di tengah-tengah pekerjaan kita. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kita, kalau kita rindu mengalami Tuhan menyatakan pertolongannya yang ajaib di sana, mari kita belajar saling mengasihi dan berbuat baik. Bahkan kalau kita rindu mengalami pertolongan kepada orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun, mari kita belajar berbuat baik. Mari kita belajar untuk menolong mereka. Bahkan dikatakan di sini bahwa ada orang-orang yang dengan tidak sadar mereka menjamu orang lain yang mereka tidak kenal. Ternyata mereka sudah menjamu malaikat-malaikat, kata firman Tuhan. Artinya, saudara, dalam kehidupan ini mari kita berbuat baik kepada orang lain. Belajar memberi, belajar membantu, belajar menolong orang lain. Dan dengan kita melakukan itu, kita akan mengalami bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita. Saat ini biarlah kita belajar bersama untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita belajar untuk mengasihi orang lain, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, di tengah pekerjaan Tuhan yang saya hari ini lakukan, di mana gereja ini atau pelayanan ini saya rintis sekitar 20 tahun yang lalu, saudara. Lalu kemudian saya melihat keadaan di daerah ini, maka akhirnya saya berpikir saya tidak cukup hanya berkhotbah.
tapi saya harus berbuat sesuatu yang menolong secara sosial, yang menolong secara ekonomi di daerah ini, di mana ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan dan ada begitu banyak orang yang mengalami situasi yang sulit oleh karena kondisi di mana pendidikan masih kurang, lalu kemudian banyak premanisme, banyak perdukunan dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya saya berjuang, saudara, saya berpikir bahwa saya harus mulai dari pelayanan anak. Saya harus mulai dari pelayanan anak. Ya, pelayanan anak itu pelayanan yang tidak menarik bagi banyak gereja. Kenapa? Karena pelayanan anak itu tidak ada uang di sana. Yang ada di sana pengorbanan. Tapi saya berpikir, kalau saya mulai dari pelayanan orang dewasa, maka apa yang akan terjadi? Saya hanya akan memperbaiki yang sudah rusak. Dan hidup saya akan capek muter-muter di situ, saudara. Sedangkan saya lihat orang-orang yang saya menangkan mulai dari anak sekolah minggu, saya melihat mereka bertumbuh dan kemudian akhirnya mereka bisa bekerja dan mereka juga punya perhatian buat pekerjaan Tuhan. Akhirnya saya berpikir bahwa saya harus serius dengan pelayanan anak. Sehingga akhirnya saya mulai dengan pelayanan sekolah minggu lebih serius. Saya mulai dengan pelayanan anak melalui sekolah juga. Dan kemudian terakhir ada terbuka pelayanan pengembangan, di mana ada sekarang ini ada 200 anak kurang mampu yang kami kembangkan di gereja ini. Ya, penuh pengorbanan, saudara, penuh pengorbanan di sana. Ada begitu banyak hal yang dikorbankan di sana. Saya begitu berjuangnya waktu itu supaya pelayanan ini bisa terbuka. Bahkan sampai saya agak sakit, sempat sakit parah waktu itu karena berjuang supaya pelayanan anak ini lebih bisa serius. Dan ada dana yang setiap bulan harus dikorbankan ke dalam. Ada dana yang harus dikorbankan ke dalam untuk supaya pelayanan anak yang kurang mampu ini bisa berkembang, bisa berdampak. Tetapi di samping itu saya mulai melihat, saudara, bahwa ketika aku berkorban, ketika aku rela berkorban demi masa depan lebih baik, jika anak-anak ini dididik dengan benar, maka ke depan, 20 tahun ke depan, dampaknya akan sangat besar. Saya bisa melihat itu dalam iman, saudara. Sekalipun banyak pengorbanan, saya melihat Tuhan mulai buka pintu berkat. Saya melihat Tuhan mulai mencurahkan pintu berkat. Nah, saudara, melalui itu hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rela mengasihi orang lain yang kurang mampu, rela berkorban bagi orang lain yang kurang mampu, kalau saudara mulai menyatakan kasih saudara kepada orang lain yang sedang berjuang, bahkan mungkin untuk pekerjaan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman kepada saudara, saudara mulai berbuat sesuatu sebagai bukti kasih saudara kepada mereka, maka firman Tuhan ini menegaskan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Artinya Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai penolong dalam hidup saudara, karena ada alasan. Apa itu? Saudara adalah orang yang rela berkorban, rela mengasihi orang lain, rela berbuat, rela bertindak. Dan kasih saudara bukan hanya sekedar kata. Gampang mengatakan aku mengasihi kamu, aku mengasihi kamu, aku mengasihi. Gampang, saudara. Tetapi kasih kita itu harus dibuktikan melalui tindakan, melalui kerelaan, rela berkorban, rela berbuat, rela memberi, dan sebagainya. Itu yang pertama, saudara. Itu yang pertama, alasan kita akan mengalami pertolongan Tuhan, kita belajar mengasihi, saling mengasihi, kita belajar mengasihi orang lain. Dan kasih kita bukan hanya sekedar kata, tapi ada tindakan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua yang menjadi alasan Tuhan akan menyatakan diri sebagai penolong bagi kita, ayat yang keempat, di mana di sana dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Di sini yang kedua ditegaskan, saudara, untuk kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, kita harus belajar menghargai keluarga kita. Kita harus sungguh-sungguh benar dalam perjalanan keluarga kita, bertindak benar, bersikap benar, berperan benar di tengah-tengah keluarga kita. Artinya belajarlah untuk berbuat benar, bersikap benar, bertindak benar, berperan benar di tengah keluarga saudara. Jadikanlah keluarga saudara itu menjadi hal yang penting
di mana saudara akan melakukan yang terbaik di sana. Bagi saya, saudara, keluarga saya adalah sorga bagi saya. Artinya sorga di dunia ini, saudara. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya mengalami begitu damai dan tentram bersama dengan keluarga saya. Saya kadang-kadang heran kenapa ada banyak orang-orang tua atau bapak-bapak hidup mereka lebih banyak di kedai kopi daripada di rumah bersama istri dan anak-anak. Saya tidak habis pikir dengan itu. Karena bagi saya, betapa indahnya berada di tengah keluarga. Tapi kenapa banyak orang membuang-buang waktunya jauh dari keluarga? Dan bahkan di sini dikatakan orang yang berlaku benar, berbuat benar. Artinya di tengah keluarganya itu harmonis, keluarganya itu benar karena bersikap benar, bertindak benar, membuat sistem yang benar dan sebagainya di tengah keluarga. Maka dikatakan ayat 6, itu menjadi alasan Allah akan menolong kita. Saya teringat, saudara, satu peristiwa. Tuhan berkata kepada orang Israel, silahkan perbanyak doamu, silahkan perkuat suaramu meminta, silahkan mengalirkan air matamu meminta, mintalah, aku tidak mendengar kamu, kata firman Tuhan. Begitu kira-kira intinya, saudara. Lalu orang Israel berkata, kenapa Tuhan? Apa salah kami? Lalu apa kata Tuhan? Karena kamu telah tidak setia kepada pasangan masa mudamu. Artinya apa, saudara? Ada masalah di tengah keluarga mereka. Pasangan suami istri bermasalah, tidak akur, tidak tentram, tidak harmonis. Dan itu membuat Tuhan berkata, aku tidak mau dengar doamu. Artinya kan betapa ruginya. Sudah tidak harmonis di tengah keluarga saja, betapa ruginya, saudara, karena kita tidak nyaman, kita tidak tentram di sana. Kita tidak menikmati keharmonisan, keindahan. Lalu ditambah lagi ketika kita tidak harmonis di tengah keluarga, malah Tuhan bilang, aku tidak mau dengar doamu. Artinya dia tidak akan menolong. Nah, yang luar biasa malah ketika kita menjaga keharmonisan di tengah keluarga, menjaga keluarga kita baik, ada ketentraman, kita alami sorga di dunia ini, di tengah-tengah keluarga kita betapa damai dan tentramnya. Dan setelah itu Tuhan malah akan menyatakan pertolongannya bagi kita. Nah, itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara. Ada hal yang sangat penting kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, yaitu jagalah keluarga saudara harmonis, tentram, damai. Maka saudara akan melihat Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, saudara, yang menjadi alasan sehingga Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Ayat 5 dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hal ketiga di sini Tuhan berkata, jangan kamu menjadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya dengan singkatnya, saya bisa menegaskan di sini, saudara, bahwa hiduplah dari berkat Tuhan. Jangan kamu jadi hamba uang. Saudara perlu uang, saya sebagai hamba Tuhan juga sangat-sangat perlu uang, saudara. Ada begitu banyak urusan yang harus saya selesaikan melalui uang. Butuh uang. Tetapi yang menjadi masalah, menjadi perbedaannya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara, adalah bahwa bagi mereka uang itu adalah Tuhan mereka, sehingga apapun mereka lakukan untuk uang. Tetapi bagi kita, uang itu hanya alat, sehingga kita mencari uang demi untuk sesuatu, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan ini berkata supaya kita, intinya di sini adalah kita hidup berdasarkan berkat yang Tuhan beri. Kita lakukan yang terbaik, kita kerjakan yang terbaik, dan kemudian Tuhan berkati kita nikmati berkat Tuhan. Jangan jadi hamba uang. Jangan akhirnya apapun yang kita lakukan itu demi uang. Hari ini saya berdoa saudara berhasil dalam apa yang saudara kerjakan hari ini. Tetapi saya mau menegaskan kepada saudara, jangan jadi hamba uang. Jadikan uang itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan, untuk membantu orang lain, untuk membantu pekerjaan Tuhan, dan untuk kebutuhan kehidupan saudara. Jadikan uang itu sebagai alat.
Jangan jadikan dia sebagai tuan bagi kehidupan saudara. Kalau itu yang terjadi, saudara bisa mengontrol uang, saudara bisa menguasai uang, maka firman Tuhan berkata, ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolong kita. Tuhan pasti akan menolong kita jika kita bisa dipercaya masalah uang. Kita bersyukur betapa luar biasa kebenaran firman Tuhan hari ini kepada setiap kita saudara, di mana Tuhan menyatakan jaminannya bahwa dengan yakin kita dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Bagaimana sehingga kita mengalami Tuhan menjadi pertolongan kita? Yang pertama, jadilah orang yang mengasihi orang lain. Artinya pelihara kasih persaudaraan, belajar mengasihi orang lain melalui tindakan. Yang kedua, menjalin keharmonisan di tengah keluarga. Jadilah keluarga-keluarga harmonis, keluarga saudara. Lalu yang ketiga, jangan menjadi hamba uang, tapi hiduplah dari berkat Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan berkat yang besar, mari kita nikmati. Hiduplah dari berkat Tuhan itu. Maka dengan demikian, dengan 3 alasan itu, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku. Biarlah setiap kita mengalami Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bagaimana supaya kami mengalami Tuhan menjadi penolong bagi kami. Dan kami sudah belajar bahwa dengan kami hidup saling mengasihi, dengan kami menjaga keluarga kami dengan cara yang terbaik, kami berperan dengan peran yang terbaik, kami mengasihi keluarga kami mengasihi pasangan hidup kami, anak-anak kami dan sebagainya, maka kami akan mengalami kasih-Mu. Dengan cara kami hidup berdasarkan berkat Tuhan, kami tidak menjadi hamba uang, maka kami akan mengalami pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan, dan kami mau terapkan firman-Mu untuk kami mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini, berkati kehidupan mereka. Bahkan saat ini ya Tuhan, sebentar lagi hamba akan menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, profesi mereka, kerinduan mereka, hamba akan menopang mereka dalam doa. Teruslah Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka.
supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang, dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil
dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah,
hidup mereka sedang ada dalam beban berat. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersukacita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.